Dari zaman kuno Kan'an hingga hari ini, peta Palestina menyimpan kisah yang tersembunyi dari banyak orang. Sebuah kronik dari tanah yang telah menyaksikan peristiwa tak tertandingi. Bahkan batu-batu di sini hampir mampu berbicara tentang jejak ribuan tahun yang lalu. Mulai dari zaman para nabi hingga saat ini, di mana tanah ini telah menjadi saksi bisu dari kependudukan yang menghantarkan kepiluan. Mari kita jelajahi sejarah singkat Palestina, yang sesingkat apapun merupakan sejarah yang panjang. Sebuah tanah yang membentang dari zaman Kan'an hingga hari ini. Sebuah perjalanan melalui masa lalu yang menyimpan kisah-kisah menakjubkan. Palestina telah menjadi saksi sejarah yang memukau. Temuan arkeologi tertua di wilayah ini menunjukkan kehidupan berkembang antara tahun 7500 hingga 3100 sebelum Masehi. Namun, kita tak dapat dengan pasti membayangkan seperti apa kehidupan di sini pada masa itu, di tempat yang kemudian kita kenal sebagai Palestina. Tepat pada berdirinya kota Yerikho, yang secara sejarah dianggap sebagai kota tertua, di akhir milenium keempat sebelum Masehi dan awal zaman tembaga, kita dapat melihat awal eksplorasi manusia terhadap logam tembaga dan bagaimana bahan ini digunakan dalam industri kota-kota di wilayah ini. Migrasi manusia menjadi elemen besar dan berpengaruh sepanjang sejarah, terutama pada awal milenium ketiga sebelum Masehi. Migrasi pertama adalah bangsa Kan'an, juga dikenal sebagai orang Kan'an, yang berkomunikasi dalam 3 bahasa. Bahasa Aram, yaitu bahasa Nabi Isa alaihissalam, bahasa Kan'an, dan bahasa Arab. Tanah ini tetap dikenal sebagai Tanah Kan'an hingga sekitar tahun 1200 sebelum Masehi, hingga akhirnya jatuh ke tangan suku-suku Kreta melalui serangkaian invasi. Pada milenium ketiga sebelum Masehi, terjadi migrasi penting. Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan perpindahan dari kota Ur di Irak ke Palestina. Di tanah ini, beliau diberi karunia Nabi Ishak alaihissalam, ayah dari Nabi Yakub alaihissalam yang dikenal sebagai Israel, dan Bani Israel pun bermula dari sini. Menurut surat-surat Tel Amarina yang ditemukan di Mesir atas, Palestina pada masa itu tergabung dalam Kekaisaran Mesir dan hubungan perdagangan antara keduanya sangat aktif. Palestina dilanda kelaparan yang memaksa Nabi Yakub alaihissalam serta anak-anaknya bermigrasi ke Mesir. Di sana, putra beliau, Nabi Yusuf alaihissalam, diberi wewenang perbendaharaan Mesir, sebagaimana yang tertulis dalam surat Yusuf dalam Al-Quranul Karim. Bani Israel ini pun kemudian tinggal lama di Mesir, sampai pada masa pemerintahan Ramses II, di mana mereka menjadi sasaran penganiayaan besar. Nabi Musa alaihissalam kemudian diperintahkan untuk membawa mereka keluar dari Mesir menuju Tanah Kan'an. Selama perjalanan mereka, Bani Israel terhenti di padang pasir selama 40 tahun. Mereka memasuki Palestina setelah wafatnya Nabi Musa alaihissalam, pada saat Bani Israel dipimpin oleh Nabi Yusha alaihissalam. Setelah itu, Nabi Daud alaihissalam menempatkan kerajaan untuk Bani Israel di Al-Quds setelah kemenangan mereka atas Jalut. Setelah itu, Nabi Sulaiman alaihissalam melanjutkan untuk menyatukan kembali Bani Israel. Beliau menyelesaikan setiap perselisihan dan mengakhiri peperangan di antara mereka. Beliau juga berhasil mengalahkan bangsa Yebus dan mendirikan kerajaan Israel. Beliau menjadikan Al-Quds yang saat itu disebut sebagai Yerusalem sebagai bagian dari kerajaannya dan menjadikannya sebagai ibu kota dari kerajaannya pada tahun 935 sebelum Masehi. Namun, kerajaan mereka setelah itu terbagi menjadi 2, yaitu kerajaan Yehuda di Yerusalem dan kerajaan Israel di Samira. Pertikaian dan perang pecah di antara kedua kerajaan. Masing-masing penguasa mencari bantuan dari raja-raja Mesir dan raja-raja Asyur untuk melawan satu sama lain.
Otoritas mereka di Samaria mulai melemah dan runtuh. Kekacauan pun tidak kunjung surut, bahkan semakin meluas. Raja-raja Mesir memanfaatkan perselisihan ini untuk kepentingan mereka. Pada tahun 920 sebelum Masehi, Raja Mesir kala itu, yaitu Shashnak, melancarkan serangan dan berhasil menduduki kerajaan. Sejak saat itu, wilayah tersebut menjadi bagian dari Kekaisaran Mesir. Pada tahun 721 sebelum Masehi, pasukan Asyur menyerbu kedua kerajaan, yaitu Israel dan Yehuda, serta menduduki wilayah mereka dan membebankan upeti. Meskipun Bani Israel mencoba untuk memberontak, pemberontakan mereka ditekan oleh pasukan Asyur. Banyak dari mereka yang dijadikan tahanan dan dibawa ke Irak. Pada tahun 597 sebelum Masehi, Nebukadnezar mencoba menaklukkan Palestina. Ia berhasil merebut Yerusalem yang merupakan ibu kota Yehuda. Raja, keluarganya, dan sebagian besar pemimpinnya diangkut ke Irak, dan Nebukadnezar mendirikan pemerintahan baru di Yerusalem. Setelah itu, orang-orang Yahudi yang tersisa memberontak melawan pemerintahan Babilonia di Palestina. Namun, Nebukadnezar kembali menyerang dan menghancurkan mereka. Palestina dikembalikan sebagaimana awalnya, menjadi tanah bagi bangsa Arab Kanaan dan menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Irak. Orang-orang Arab dari Suriah dan semenanjung Arab juga bermigrasi ke sana. Dengan hal ini, keberadaan negara Yahudi menghilang selamanya. Selama 4 abad penuh dengan perang dan kekacauan, orang-orang Yahudi pada saat ini mengandalkan klaim mereka bahwa Palestina adalah tanah yang dijanjikan, sehingga menganggap bahwa periode ini sebagai salah satu yang paling penting dalam sejarah Palestina. Pendudukan Persia. Setelah pendudukan oleh Babilonia pada tahun 539 sebelum Masehi, Persia memasuki panggung Palestina. Wilayah ini tetap terhubung dengan Kekaisaran Persia selama 2 abad, termasuk pemulangan sisa-sisa suku Yehuda dari tangan Babilonia ke Yerusalem. Peristiwa ini menjadi sorotan pada abad keempat sebelum Masehi. Dengan kemenangan besar Alexander Agung atas Persia, kekuasaannya pun meluas hingga Suria, Gaza, dan Yerusalem, menyatukan mereka di bawah Kekaisaran Yunani. Namun, setelah kematiannya, kekaisarannya terbagi di antara para penerusnya. Palestina jatuh di bawah pemerintahan Antiochus di Suria setelah kalah dari orang-orang Ptolemaik di Gaza. Palestina mengalami periode sulit dengan konflik dan pertempuran, serta keterlibatan berbagai kekuatan seperti Makabi dan orang-orang Nabatea. Akhirnya, wilayah ini jatuh di bawah cengkeraman Romawi, menjadi bagian dari Kekaisaran Roma. Selama periode ini, Nabi Isa alaihissalam dilahirkan, dan berbagai peristiwa penting yang dijelaskan dalam agama Islam dan Kristen membentuk sejarahnya. Waktu terus berjalan, namun situasi tetap sama, hingga akhirnya orang-orang Yahudi mulai memanfaatkan kebebasan beragama yang diberikan kepada mereka di Yerusalem setelah pemulangan mereka dari tawanan Babilonia. Mereka bercita-cita mendirikan negara mereka sendiri, tetapi rencana ini diketahui oleh penguasa Romawi. Pada tahun 71 Masehi, serangan dilancarkan untuk menguasai Yerusalem yang mengakibatkan banyak kematian orang Yahudi yang tersisa. Mereka yang selamat melarikan diri ke Suriah, Mesir, dan negara-negara Arab lainnya. Pada tahun 135 Masehi, terjadi upaya terakhir untuk mendirikan negara Yahudi di tanah Kanaan yang dipimpin oleh seorang rabi Yahudi. Pemberontakan pun terjadi, namun Romawi di bawah pemerintahan Hadrian menghentikan pemberontakan dan mengubah wilayah Yahudi sepenuhnya, serta membangun kota baru di lokasi tersebut. Dia kemudian melarang orang Yahudi untuk masuk ke kota ini guna mencegah masalah dan kekacauan, dan situasi ini bertahan hingga penaklukan Islam atas Palestina. Penaklukan dimulai dengan pengiriman pasukan di bawah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk menaklukkan Syam. Pasukan ini dipimpin oleh Amr bin As, Yazid bin Abi Sufyan, Syurahbil bin Hasna, serta Abu Ubaidah bin Jarrah. Mereka berhasil mengarahkan Romawi di Wadi Araba, selatan Laut Mati,
dan melacak mereka hingga ke Gaza pada tahun 634 Masehi. Sementara itu, pasukan Amr bin As memenangkan pertempuran Ajnadin, merebut Fahal, Baisan, Lid, dan Yafa dari Romawi. Saat itu, Khalifah Abu Bakar kemudian meninggal dan kepemimpinan diambil alih oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau memerintahkan kelanjutan kampanye yang telah dimulai oleh Khalifah Abu Bakar, memperkuat pasukan Islam di Palestina dan terus berjuang untuk menaklukkan wilayah tersebut. Pasukan di bawah komando Khalid bin Walid berhadapan dengan Romawi dalam pertempuran Yarmouk, yang kemenangannya menjadi momen bersejarah dalam sejarah Islam dan Palestina secara keseluruhan. Hal ini mengakibatkan pengusiran total Romawi dari wilayah tersebut. Meskipun Patriark Sophronius menetapkan syarat untuk tidak menyerahkan kunci Yerusalem kecuali kepada Amirul Mukminin, sang Khalifah Umar bin Khattab pun memenuhi syarat tersebut dan datang ke Palestina. Beliau menegaskan dalam perjanjian bahwa orang-orang Kristen akan dijamin keamanan terhadap agama serta tempat-tempat suci mereka, termasuk gereja dan salib mereka. Namun, ia juga mengumumkan bahwa kota ini dilarang untuk orang-orang Yahudi, melarang mereka untuk masuk ke dalamnya. Perjanjian ini dikenal sebagai Perjanjian Umar. Migrasi bangsa Arab ke tanah Kan'an meningkat setelah peristiwa ini. Mereka menetap di tanah suci ini, di mana mayoritas penduduknya menjadi Muslim dan bahasa Arab mendominasi wilayah tersebut. Pasca penaklukan. Selama masa pemerintahan Umayyah, Palestina bersama dengan Damaskus berada di bawah kekuasaan Sulaiman bin Abdul Malik. Para sejarawan mengaitkan keberadaannya dengan kota Ramlah, istana terkenalnya, serta Masjid Putih. Salah satu atribut penting dari pemerintahan Umayyah adalah Qubatus Sakhrah, tempat di mana Rasulullah SAW dimi'rajkan dari batu itu naik ke langit. Pembangunan ini diselesaikan oleh Walid bin Abdul Malik, dan bangunan itu masih berdiri kokoh hingga hari ini. Setelah masa pemerintahan Umayyah berakhir, Palestina menjadi bagian dari negara Abbasiyah. Selama periode ini, Khalifah Abbasi Al-Ma'mun dan putranya melakukan kunjungan ke wilayah tersebut. Para Khalifah Abbasiyah tertarik untuk mendorong proses Arabisasi di sini, meskipun kendali mereka secara perlahan mulai melemah. Setelah itu, dinasti Tulin kemudian memperluas pengaruh mereka atas Palestina bersama dengan Lebanon dan Suriah. Pada abad ketiga Hijriah, mereka terkenal karena membangun pelabuhan terkenal di Akka. Abad keempat Hijriah ditandai dengan kekacauan dan gejolak politik. Para Karmatian yang berasal dari Teluk Persia melancarkan serangan di tanah Syam, termasuk Palestina. Mereka menyebabkan banyak kehancuran dan kerusakan. Selain itu, wilayah ini juga disaksikan pemerintahan berbagai dinasti, seperti Aksidish, Seljuk, dan Fatimiyah. Pada akhir abad ke-11 Masehi, dimulailah kampanye Perang Salib yang menyebabkan kembalinya pendudukan asing di Palestina. Orang-orang Eropa melihat ekspedisi ini sebagai solusi untuk masalah ekonomi, politik, dan sosial yang melanda negara mereka saat itu. Kemiskinan, perselisihan, kelaparan, dan keterbelakang masyarakat menjadi ancaman serius bagi mereka. Solusi yang mereka yakini adalah menyerbu ke timur. Semuanya dimulai dengan khutbah dari Paus Urban II yang mendorong umatnya untuk membebaskan Yerusalem dan makam Kristus dari kendali kaum muslimin. Kampanye ini dikenal sebagai Perang Salib, dikarenakan mereka menjadikan salib sebagai simbolnya. Pasukan salib berhasil menduduki Ramlah dan menghancurkan Yafa, lalu mengepung Yerusalem dengan tentara sekitar 40.000 orang. Pengepungan ini berlangsung selama sebulan, yang pada akhirnya pasukan Mesir yang terjebak di sana menyerah. Yerusalem pun jatuh ke tangan pasukan salib. Namun, tragedi terbesar terjadi setelah kemenangan itu. Terjadi pembantaian massal terhadap penduduk kota, termasuk orang-orang Arab dan Muslim. Beberapa sejarawan memperkirakan korban mencapai 70.000 jiwa. Pasca peristiwa ini, didirikanlah kerajaan Latin di Yerusalem. Wilayah kekuasaan mereka meluas hingga mencakup Askolan, Baisan, Nablus, Akka, dan mereka bahkan menetap di Tiberias. Meski begitu,
perang dan kekacauan terus berlanjut dan Yerusalem tetap di luar kendali kaum muslimin. Nuruddin Az-Zanki pada akhirnya berhasil merebut beberapa kota dan emirat kembali. Namun, puncak kemenangan terjadi di bawah kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi dalam pertempuran Hittin. Ia berhasil merebut kembali Yerusalem dan mengembalikannya di bawah kekuasaan kaum muslimin. Namun, sejarah tragis terus berlanjut. Inggris memainkan peran sentral dalam proyek kolonialnya untuk mendirikan negara Israel dan menetapkan orang Yahudi di wilayah tersebut. Meski bangsa Arab tidak tinggal diam, upaya untuk mendapatkan kembali tanah yang diduduki terus berlanjut. Palestina dan nasibnya menjadi semakin kompleks dari hari ke hari. Palestina adalah tanah Kanaan. Bahasa Arab telah bersinar sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Bahkan namanya tercatat sejak masa itu. Akarnya dapat ditelusuri kembali hingga era pemerintahan suku Kreta yang melakukan invasi dan bersatu dengan orang-orang Kanaan Arab, populasi asli Palestina. Palestina menjadi saksi dari serangkaian invasi oleh suku Kreta yang menetap di pesisir Yafa dan Gaza. Seiring berjalannya waktu, unsur Kanaan menjadi dominan dan penduduk negara ini secara keseluruhan dikenal sebagai orang Arab Kanaan. Nama Palestina diyakini berasal dari kata Felista yang diciptakan oleh seorang penulis Yunani. Sejarawan Herodotus pada abad ke-5 sebelum Masehi pertama kali menggunakan kata Palestina untuk merujuk pada garis pantai yang dihuni oleh orang-orang Palestina. Kemudian Romawi memulihkan penggunaan istilah ini pada abad kedua Masehi, menerapkannya untuk wilayah selatan Suriah, meskipun tidak disebutkan dalam kitab-kitab suci. Saat ini, berbagai aplikasi internasional seperti Google Maps dan Apple menolak menggunakan istilah Palestina di peta mereka, dan mereka menggantinya dengan kata Israel. Mereka membenarkan keputusan ini dengan alasan bahwa kata Palestina lebih terkait pada sejarah wilayah sebelum pendirian Israel. Biasanya, media barat tidak menggunakan istilah Palestina secara menyeluruh untuk merujuk pada wilayah Palestina, dan klaim mereka bahwa Palestina hanya mencakup tepi barat dan jalur Gaza. Pejabat Google juga bahkan menegaskan bahwa keputusan ini didasarkan pada pertimbangan estetika yang tidak terkait dengan politik.